Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan yang disebut, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sampai hari ini kita terus merasakan kebaikan Allah sama kita. Tiap hari kita melakukan dosa dan tiap hari pula nikmat itu Allah perbaharui untuk kita. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, Ana berharap bapak-bapak bisa merapat, karena sungguh itu yang paling minimal juz 3. Kalau kita punya program one day one juz, jadi Ramadan hatam. Namun manusia ini makhluk yang lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah sekali. Sehingga seringkali dia berbuat dosa. Dan kita tahu bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam melakukan dosa. Jadi sudah menjadi kodrat manusia kalau kita ini melakukan dosa. Tapi bukan berarti kita membiarkan dosa itu membaluri tubuh kita. Teman-teman yang kerja, yang pekerjaannya urusannya sama oli ya. Kalau dia sebagai mekanik, kadang-kala harus bongkar mesin sehingga bajunya kotor, tangannya kotor. Pertanyaannya, apakah dia membiarkan kotoran itu berada di diri dia? Lalu mengatakan, memang saya pekerjaannya seperti ini Pak Ustaz. Tidak. Dia kalau pulang ke rumah, dia ganti baju. Dia mandi bersih. Bahkan dia cari sabun khusus untuk membersihkan minyak-minyak yang ada di diri dia. Dia berusaha untuk itu. Begitu pula ketika Allah menjelaskan kepada kita, kalau kita ini makhluk yang banyak dosanya, agar kita sadar untuk membersihkan diri kita.
Di surat An-Nur ayat 31, di akhir ayat Allah itu mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, semuanya tanpa terkecuali. Ayyuhal mu'minun. Allah katakan wahai orang-orang yang beriman. Jadi makom istighfar, makom bertobat, makom meminta ampunan kepada Allah ini, itu makomnya para nabi sebenarnya. Jangan dipikir orang yang sering istighfar itu adalah pelaku dosa. Melihat temennya nggak berhenti istighfar, kayaknya banyak dosanya. Kenapa? Karena anak alhamdulillah istighfar ya sekali-sekali lah istighfar. Allah mengatakan ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian sukses dalam kehidupan. Nabi Adam alaihissalam, apa yang beliau katakan ketika beliau melakukan dosa bersama ibunda kita Hawa? Qala rabbana zalamna anfusana. Mereka mengatakan wahai Rabb kami membolimi diri kami sendiri. Gimana tidak dikatakan membolimi diri sendiri? Orang yang berbuat dosa itu membolimi diri dia sendiri. Allah memberikan rezeki kepada kita, tubuh kita, harta. Dan kalau kita berbuat dosa, coba tanyakan, dengan harta siapa engkau berbuat dosa? Dengan fasilitas siapa engkau berbuat dosa? Allah yang kasih semuanya. Makanya kadang-kala bos itu marah sama anak buahnya ketika melihat anak buahnya nggak amanah. Kamu kurang apa sih saya kasih? Mobil saya kasih, rumah saya kasih, semua saya gratiskan, biaya semua. Tapi engkau masih melakukan itu. Maka disebut orang yang melakukan dosa itu membolimi diri sendiri dia. Wa illam taghfir lana, setelah mengakui bahwasanya kita membolimi, Nabi Adam dan Hawa membolimi diri mereka sendiri, mereka lalu mengatakan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Kalau engkau tidak mengampuni buat kami ya Allah, dan tidak mengasihi kami, pasti kami menjadi orang-orang yang merugi. Jadi hamba ketika meminta ampunan kepada Allah itu harus penuh keyakinan. Kalau enggak diampuni Allah, engkau hancur. Makanya dilarang orang berdoa mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku kalau engkau mau ya. Emangnya ada yang maksa Allah? Artinya ada Allah nggak bisa berbuat gitu. Kalau Allah mau ya fadl. Nggak ada. Allah itu bisa melakukan. Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Maka ketika berdoa kita nggak boleh pakai insya Allah. Kita lihat teman kita mudah-mudahan cepat kawin ya, insya Allah. Nggak perlu insya Allah. Doakan semoga segera mendapatkan jodoh. Karena memohon kepada Allah harus benar-benar penuh keyakinan dan tekad bahwasanya Allah bisa memberi. Nabi Nuh alaihissalam, apa doanya Nabi Nuh alaihissalam? Di akhir surat Nuh, Nabi Nuh berdoa mengatakan Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidz zalimina illa tabara. Beliau mengatakan wahai Rabbku ampuni aku ya Allah. Nabi minta sama Allah diampuni, yang sudah berdakwah selama 950 tahun di kaumnya. Sudah berganti generasi itu jemaah. Nabi Nuh terus berdakwah, tapi doa beliau tetap mengatakan Rabbil firli, ampuni aku ya Allah, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'mina. Seorang mukmin itu tidak hanya mikirkan diri sendiri. Kehidupan teman-teman di Qatar kalau dengar cerita itu, akhirnya bisa jadi orang yang individualisme.
Karena semua sibuk dengan masing-masing sudah. Gak mikirin orang lain. Selama kompornya hidup, selama gaji nggak telat, selama bisa beli bensin, udah. Lihat Nabi Nuh. Dia mengatakan, waliman dakhala baitiya mu'min. Ampuni buat siapa saja yang pernah masuk ke rumahku dan dia beriman. Cukup sampai di sini? Tidak. Beliau mengatakan walil mu'minina wal mu'minat. Dan ampuni Allah buat setiap lelaki yang beriman dan wanita yang beriman. Coba jamaah, antum pernah enggak minta sama Allah ampunan buat tetangga antum? Ya Allah, fulan kesian, ya Allah, ampuni fulan, ya Allah. Kok minta ampunan fulan, ana sendiri jarang. Mungkin habis sholat, astagfirullah, 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 selesai. Itu Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Nuh ayat 10 sampai 12, Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Allah tuh Maha Pengampun. Nabi Nuh menjelaskan itu agar tidak ada yang putus asa karena besarnya dosa yang dia lakukan. Kita nggak boleh putus asa. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, Allah itu Ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang terus-terusan. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan berikan kepada kalian harta, ditambahin harta kalian. Jadi teman-teman yang merasa susah hidupnya, cari kerjaan gak dapat-dapat, maka istighfar. Wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian tambahan anak. Oleh karena itu yang belum dapat jodoh, hendaklah istighfar. Supaya Allah berikan kepadanya pasangan hidup dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah berikan kepada kalian jannah, taman-taman. Dan Allah jadikan buat kalian sungai-sungai. Dengan istighfar. Tapi ternyata kaumnya nggak mau. Ada orang yang merasa sudah baik. Dan ini menjadi permasalahan terbesar kita. Ketika kita merasa sudah baik, merasa sudah soleh, biasanya sulit untuk diperbaiki. Makanya ada pandangan kalau lihat temannya istighfar terus, kayaknya dia habis berbuat dosa. Karena anak lihat dia istighfar terus. Sampai pernah salah seorang ulama itu ditanya sama ibunya, dia nangis terus ulama ini. Malak ya bunai, anakku kenapa engkau? Apa engkau habis bunuh orang? Dilihat istighfarnya sampai nangis, seakan-akan anaknya habis bunuh orang, kata dia. Iya ibu, aku telah membunuh diriku sendiri, kata dia. Dengan banyak dosa-dosa yang aku lakukan. Jadi semakin ilmunya bertambah, semakin takut sama Allah, semakin banyak istighfarnya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana doa beliau? Ketika beliau diusir sama ayahnya. Udah susah mendakwain keluarga ya. Dengan capek. Mau dirajam, mau dilemparin batu sama ayahnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Ali Imran ayat 47. Bukan Ali Imran, surat Maryam. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Dia mengatakan, semoga keselamatan atasmu wahai ayahanda, aku akan istighfar buat engkau
Aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk dirimu. Allah tuh maha baik sama aku. Akhirnya Nabi Ibrahim terus berdoa. Di antara doa Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Di surat Ibrahim ayat 41 ini doanya Nabi Ibrahim, ya Allah ampuni buat aku dan buat kedua orang tua dan buat orang-orang beriman ya Allah. Pada hari nanti akan diadakan hisab. Kemudian bapaknya mati dalam kondisi kafir. Maka Nabi Ibrahim tidak lagi istighfar. Jadi orang ketika sudah mati dalam kondisi kafir, kita tidak bisa memohonkan ampun buat dia. Nabi Musa alaihissalam, apa doa beliau? Beliau mengatakan, Qala Rabbi, di surat Al-Qasas ayat 16. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Minta ampunan. Jadi kalau bicara babul istighfar, bab tobat ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu makomnya orang yang hendak menuju kepada Allah. Awal yang harus dia lakukan adalah istighfar. Di pertengahan perjalanan hidupnya harus penuh dengan istighfar. Makanya disunnahkan setiap selesai sholat itu istighfar terus. Dan di akhir hidupnya dia harus sering-sering istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini di akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apabila telah datang kepadamu kemenangan yang Allah berikan, ditaklukkannya subhanallah kota Mekah, dibukanya buat umat Islam kota Mekah, dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Kita berpikir bersyukurlah, ucapkan alhamdulillah. Iya, Allah katakan fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Lalu Allah katakan wastaghfir, istighfar, minta ampun. Nabi disuruh istighfar sama Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin kita ini dapat kenikmatan, semakin kita harus lebih banyak istighfarnya. Karena kita kadang-kala lupa tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu selesai sholat bukan alhamdulillah yang kita baca dahulu, tapi kita katakan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, innahu la yughanu ala qalbi. Hatiku itu kadangkala ada ghain, seperti awan yang menutupi bumi, tapi menutupi bumi dari sinar matahari, tapi sinar matahari masih bisa masuk. Ada awan-awan yang tipis, yang kadang-kala kita melihat cahaya matahari itu jadi indah, tapi ada awan. Hatiku itu kadang-kala seperti itu. Itu Nabi Muhammad SAW alaihi salatu wassalam. Lalu untuk menghilangkan itu apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku benar-benar istighfar minta ampun kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu majlis, beliau mengatakan satu hari itu
bukan jumlah maksimal. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Kami itu menghitung dalam satu majelis. Jadi ketika duduk jamaah, kadangkala duduk itu Rasulullah SAW tidak bicara. Kalau ada yang ingin beliau sampaikan, beliau sampaikan. Kadangkala beliau diam, beristighfar. Satu majelis itu. Nabi mengatakan, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Satu majelis. Mampukah kita satu kali duduk 100 kali? Kadang-kala 100 kali itu hitungannya pagi 10, siang 10, nanti malam kadang-kala nggak sampai 100 kali. Tapi coba dawamkan. Kita perlu punya majelis zikir yang sesuai dengan syar'i. Antum duduk di rumahnya, pulang sholat subuh mungkin. Antum tidak duduk di masjid sambil nunggu berangkat kerja. Antum dawamkan. Sambil nunggu matahari terbit, antum istighfar, baca zikir pagi dan petang. Sambil membaca istighfar. Ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW membaca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu selesai sholat duha. Selesai sholat duha. Jadi yang sahih doa selesai sholat duha itu bukan inna duha'uka wal baha'a bahu, tapi istighfar Nabi SAW. Perlu adanya perjuangan. Ibu-ibu yang tidak bekerja, usahakan tidak meninggalkan sholat duha. Dan selesai sholat duha, baca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sebanyak 100 kali. Dihitung. Pakai apa ngitungnya? Ya pakai tangan. Anak nggak bisa pakai tangan, Ustaz. Pakai tasbih. Nah, pendapat yang lebih kuat tentang masalah tasbih, diperbolehkan pakai tasbih sekedar sarana untuk menghitung. Tapi usahakan tasbihnya nggak dibawa kemana-mana. Orang kalau punya tasbih dibawa keliling. Sekarang bahkan jadi gelang tasbih. Padahal nggak pernah dipakai buat zikir. Hanya jadi gelang. Ya. Usahakan, karena kadang-kala itu membuat kita jadi ria. Tapi kalau di rumah mau menghitung, fadl. Kemudian di antara doa Nabi Muhammad SAW minta ampun sama Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini lafadznya Imam Muslim. Beliau mengatakan, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, di kesalahanku, di kebodohanku, di melampaui batas yang aku kerjakan dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan di semua urusan yang Kau lebih tahu, ya Allah. Allahumma ghfirli hazli. Ya Allah, ampuni aku di main-mainku. Wajaddi wajaddi, al-jadd artinya kesungguhan, wa khata'i wa amdi, dan kesalahanku yang tidak sengaja dan kesengajaanku, wa kulla dzalika 'indi, dan semua yang pernah aku lakukan, ya Allah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah, ampuni yang pernah aku kerjakan, wa ma akhartu, mungkin dosa-dosa yang masih akan aku kerjakan nantinya, wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan yang aku sembunyikan, nggak ada orang yang tahu. Dosa yang terang-terangan aku kerjakan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan Engkau yang lebih tahu dari aku tentang dosa-dosa itu, ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi kita Muhammad SAW minta ampun.
Kita itu akan bisa masuk surga kalau Allah ngampuni dosa-dosa kita. Karena semuanya punya dosa. Dan di antara hikmah manusia berbuat dosa itu agar kita tidak ujub dan sombong. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan usir kalian. Allah akan hilangkan kalian dari muka bumi. Wala jaa biqaumin akharina yudhnibun. Allah akan datangkan kaum yang lainnya, yang berbeda, yang mereka berbuat dosa. Jadi hikmah berbuat dosa itu antum jadi semakin takut sama Allah. Tidak merasa, wah, anak sudah dijamin masuk surga. Antum lihat sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Adakah di antara mereka yang berhenti istighfar? Nggak ada. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mau meninggal dunia, setelah dia ditusuk, diletakkan sama Abdullah bin Umar di atas pahanya. Kata Umar mengatakan kepada anaknya, "Dha' khaddi 'alal ardh." Letakkan pipiku di tanah. Kata anaknya, "Ya abata, apa beda tanah sama pahaku? Sama aja." La ummalak ba'khaddi 'alal ardh. Letakkan pipiku di tanah. Kenapa ayah? La'allallah ayyarhamani. Semoga Allah melihat aku seperti ini, Allah kasihan sama aku. Jadi semakin mereka beriman, mereka semakin takut sama Allah. Karena mereka tahu banyak kekurangan yang mereka kerjakan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipuji-puji oleh para sahabat yang datang takziah sama Umar bin Khattab, Umar mengatakan, aku berharap itu nggak jadi pahala, nggak jadi dosa. Nggak ada yang mengatakan, oh iya aku pernah ikut perang Badar, ya insya Allah aku sudah masuk surga. Nggak ada. Padahal dia mendengar sendiri hadis Nabi Muhammad SAW tentang dia. Jadi kita pun masuk surga itu kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah sayang sama kita baru masuk surga. Kisah di surat Yasin. Ketika Allah mengirim 2 rasul di satu kampung. 2 nabi. Kemudian didustakan. Fa'azzaznahu bithalithin. Di satu kampung dikirim 3 utusan Allah. 3 nabi di satu kampung. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Kemudian ada seorang laki-laki yang ini dikenal dengan sahib Yasin. Cerita yang dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang tuh seorang dari ujung kampung sambil berlari-lari dia. Qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah orang yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta balasan dari kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa yang terjadi sama kaumnya? Akhirnya, singkat cerita, ini panjang ceritanya, dibunuh orang ini. Sama orang-orang itu dibunuh. Setelah dibunuh, subhanallah, qila dkhulil jannah. Ceritanya dia dimasukkan ke surga. Silahkan kau masuk surga. Apa kata orang ini? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Andai kata kaumku itu tahu dengan kondisiku sekarang ini. Bima ghafara li rabbi. Dengan apa yang telah Allah ampuni dari dosa-dosaku. Ya jamaah. Orang ini sudah mati syahid. Dibunuh sama kaumnya dalam berdakwah. Dia berbicara maghfirah. Wa ja'alani minal mukramin. Setelah diampuni sama Allah, Allah jadikan dia orang-orang yang mulia. Maka kita perlu memiliki waktu-waktu khusus untuk istighfar. Dan ternyata dalam agama kita banyak amalan-amalan yang disyariatkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama,
adalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Jadi penyebab ampunan Allah yang paling besar itu tauhid. Makanya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan selain syirik ada harapan diampuni. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, asalkan engkau tidak melakukan kesyirikan, ada harapan diampuni. Dalam sebuah hadis qudsi yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, hadis riwayat Tirmidzi, Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andai kata engkau mendatangi aku hampir sepenuh bumi ini dosa. Dia berbuat dosa di Qatar, dia berbuat dosa di Mekah, dia berbuat dosa di Medina, dia berbuat, kemana dia pergi dia melakukan dosa. Di mana-mana ada jejak dosa dia. Bahkan dosa itu hampir sepenuh bumi ini. Lalu kata Allah, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an." Lalu engkau menjumpai aku tanpa pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan hampir sepenuh bumi itu ampunan. Maka perbaiki tauhid kita. Iman kita perlu diperbaiki. Banyak di antara kita yang Islamnya keturunan, bukan berdasarkan ilmu. Oleh karena itu kadangkala kalau ada mu'alaf yang masuk Islam, imannya lebih kuat daripada yang lahir Islam. Kenapa? Karena dia belajar. Maka sebagai bentuk syukur kita sama Allah lahir muslim, tolong pelajari tentang tauhid. Karena ketika Allah berbicara tentang tauhid, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Ketahuilah, harus ada ilmu yang kita miliki, sehingga ilmu inilah yang membuat kita yakin. Di Indonesia, mungkin yang mengikuti berita kemarin, ada seorang muslim yang mencaci maki Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lahir Islam, keluarganya Islam, tapi tidak pernah belajar tentang Islam, atau belajar di tempat yang salah, sehingga keimanan dia dan tauhidnya tidak benar. Nggak sampai yakin akhirnya dia sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, beristighfar. Sebagaimana Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 199, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian di surat An-Nisa ayat 110 Allah mengatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah." Barang siapa yang berbuat dosa atau menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, yajidillaha ghafurur rahim. Dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian, jadi jamaah, tatkala kita berbuat dosa, jangan istighfarnya nunggu waktu lama. Kenapa? Karena dosa itu akan membuat nokta-nokta hitam di dalam hati. Ketika antum langsung istighfar, kata Nabi SAW, kalau dia bertobat, beristighfar, meninggalkan dosa itu, suqila qalbuh. Hati jadi bersih lagi. Mudah menerima nasihat. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan futur, salah satu sebabnya dosa. Obatnya istighfar. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kita baru tobat ya. Iya, Ustaz, anak dosa ini sudah 10 tahun anak kerjakan. Kemudian dia bertobat istighfar.
kadangkala karatnya di hati itu sudah tebal, sehingga harus terus dibersihkan. Kadangkala kebayang untuk berbuat dosa lagi, masih ada pikiran-pikiran. Kemudian di dalam hadis qudsi, hadis tadi yang riwayat Imam Tirmidzi, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama." Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu sampai ke awan-awan yang di langit. "Tsumma astaghfartani." Kemudian engkau beristighfar kepada aku, mohon ampun kepada aku, "Ghafartu laka wa la ubali." Aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Berbeda dengan manusia. Allah itu Rabbul Alamin, walillahi matsul a'la. Kalau ada orang berbuat dosa sama kita, sekali berbuat dosa kita maafkan, 2 kali berbuat dosa kita maafkan, 3 kali berbuat dosa, biasanya kita sudah mulai nggak enak mau maafkan. 10 kali berbuat dosa, selamat tinggal. Sebagian orang di antara kita mengatakan sudah tidak ada maaf bagimu. Engkau sudah terlalu sering menyakitin aku. Tapi kita lihat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dosa kita itu sampai ke awan-awan yang di langit. Kemudian istighfar, Allah mengatakan, "Ghafartu laka wa la ubali." Aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Jangan sampai setan itu menutup pintu tobat kita. Bagaimana setan bisa menutup pintu tobat kita? Ada orang yang berpikiran, anak ini berbuat dosa, Ustaz, tobat, berbuat dosa, tobat. Aduh, kayaknya nggak diterima, Ustaz. Akhirnya, setan membisikkan kepada dia, engkau itu sudah terus-terusan berbuat dosa, balik lagi main-main kau sama Allah Azza wa Jalla. Sudah nggak akan diterima tobatmu. Ketika ada pikiran ini, dia akan bertobat. Padahal sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, berulang kali dia melakukan dosa, dan berulang kali dia tobat, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni. Makanya pernah ada 2 orang, kisah di Bani Israel, yang berteman, yang satu orang soleh, yang satu pelaku dosa. Orang soleh ini sering negur teman yang melakukan dosa. Lalu karena dilihat temannya ini nggak berhenti berbuat dosa, orang soleh mengatakan, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah nggak akan ngampuni dosa. Subhanallah. Di situ Allah murka sama orang soleh. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfir li fulan." Siapa yang berani menggunakan namaku, bersumpah dengan namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan. Aku telah ampuni dosa-dosa fulan dan aku gugurkan amal soleh. Allah tetap mengampuni siapa. Maka jangan sampai putus, terus istighfar. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Di surat Al-Anfal ayat 29, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat kalian furqanan. Kita jadi punya alat untuk mendeteksi yang baik dan yang buruk. Kalau kita bertakwa sama Allah, kita tahu kayaknya ini nggak baik. Allah kasih perasaan itu. Firasat orang yang beriman. Kata Nabi SAW, "Ittaqi firasatal mu'min." Hati dengan firasatnya orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia jadi, aduh kayaknya jangan, kerjaan ini nggak bagus. Dia bisa jadi membeda antara yang hak dengan yang batil dengan dia bertakwa kepada Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan diampuni sama Allah Azza wa Jalla dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu maha memiliki karunia yang besar sekali. Kemudian yang keempat, berdoa dengan penuh harapan dikabulkan doanya. Jadi orang yang berdoa sama Allah dan berharap itu dosanya diampuni sama Allah. Karena dia menunjukkan kehinaan dirinya, kelemahan dirinya.
Maka dalam hadis tadi riwayat Tirmidzi, hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak. Ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau itu berdoa sama aku, selama engkau itu berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu semuanya dan aku tidak peduli. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, ana malu mau berdoa, Ustaz, banyak dosanya. Sejatinya doamu itu menghapuskan dosa. Tapi sekali lagi akhirnya itu jadi bisikan setan, orang nggak mau berdoa. Malulah anak banyak dosanya. Sudah istighfar. Nah, beristighfar. Makanya selesai sholat, sebelum antum berdoa, istighfar. Di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu istijabahnya doa. Apa kata Allah tentang orang-orang soleh? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, kayaknya puasa juga dia. Nah, di waktu sahur mereka itu istighfar. Dan masuk doa ini jamaah, doanya anak buat orang tuanya. Maka di antara amalan yang perlu diperbanyak oleh anak adalah berdoa buat orang tuanya. Ada orang tua kelak pada hari kiamat yang dia mendapatkan tempat yang istimewa sekali. Lalu dia bertanya, anna li hada, gimana aku bisa sampai ke derajat yang seperti ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Karena istighfar anak. Jadi anak terus mendoakan orang tuanya, itu akan mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Sebab yang kelima, mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah. Jadi jamaah rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling beruntung mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Di surat Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, andai kata kalian itu mencintai Allah, maka ikutin aku. Itu ikutin Rasul SAW. Apa yang akan didapatkan buat orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW? Allah katakan yang pertama akan mendapatkan yuhibbukumullah. Allah akan cinta sama kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka ketika mengamalkan sunnah Nabi, mungkin sebagian orang di antara kita, Ustaz, ana mengamalkan sunnah tapi ana masih punya dosa, Ustaz. Akhirnya membuat dia tidak mau mengamalkan sunnah. Jangan. Amalan sunnah yang kau kerjakan ini, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu akan membuat dosamu diampuni. Itu menjadi sebab engkau nanti bisa meninggalkan dosa tersebut. Yang keenam, berinfak. Kebetulan Anda lihat ada kotak infak yang jalan. Nah, berinfak jamaah. Fis-sarra wad-dharra. Tidak sembarang infak. Tidak sembarang sedekah. Tapi dia bersedekah dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi lapang dan sempit. Ada orang yang bersedekah kalau sempit. Kalau lagi susah sedekah, iya, soalnya supaya dilipat gandakan. Ketika banyak hartanya dia nggak sedekah. Ada yang sebaliknya.
Ketika dia susah, malas bersedekah. Mengatakan, aduh anak sekarang banyak tanggungan. Ada yang seperti itu, sehingga sedekahnya berkurang. Ada orang-orang ketika belum punya anak, banyak sedekahnya. Setelah punya anak, mulai ditabung. Saat ini untuk pendidikan anak. Dulu biasanya sedekah. Padahal sedekah yang kita keluarkan itu nggak akan ngurangin rizki kita. Jadi salah banget orang tua kalau berpikir, jamaah ini kok sudah. Nah, apa baterainya? Baik, kita lanjutkan dulu. Sampai mati. Nah, boleh putus asa. Tadi ada orang yang sedekahnya ketika lapang saja atau ketika susah saja. Di surah Ali Imran ayat 133 134 Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalian bersegeralah menuju maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allahu akbar jamaah. Antum pernah kebayang enggak punya rumah sebesar Qatar? Rumah antum aja. Satu Qatar punya anak, iya. Kebayang enggak? Antum punya rumah 1 hektar aja udah bahagia banget deh. Ada kolam renangnya semua. Itu surga luasnya seluas langit dan bumi. Kita tahu orang yang terakhir masuk surga seperti apa Allah berikan kepada dia. Bukan seperti Qatar ya mah. Seperti dunia dan isinya. 5 kali lipat. Sampai 10 kali lipat Allah berikan kepada dia. Antum bersungguh-sungguh. Antum berangkat ke Qatar ini bersungguh-sungguh. Dapatnya berapa hektar? Dapat rumah di Menteng sana 5 hektar. Mana 5 hektar Ustaz? 1 meter 200 juta ya. Allahu Akbar ya. Tapi ada yang beli aja di situ ya. Nggak dapat antum. Nggak dapat. Kenapa kita ditawari sama Allah yang lebih luas dari Indonesia? Lebih indah dari Indonesia dan isinya. Lebih indah dari dunia dan isinya. Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah mengatakan sifat yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi suka atau duka. Susah pun tetap sedekah. Wallahi jamaah, ana melihat ada orang, Masya Allah alaih, Ja'far bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Abul Masakin. Dia itu kadang-kala kalau lagi banyak harta, dia bagi ke orang miskin. Kadang-kala nggak punya apa-apa nih, orang miskin datang ke rumah. Dia punya wadahnya madu. Dulu wadahnya madu seperti dari kendi, dari keramik gitu. Itu sama Ja'far dipecah jamaah. Antum tahu madu Arab itu lengket, nggak cair. Itu pecahannya itu dibagi-bagi jamaah kepada orang. Jadi mereka itu pada menikmati madu itu dengan menjilati pecahan itu. Benar-benar fisarra wa dharra. Artinya dalam kondisi susah pun dia tetap berusaha apa yang bisa diberikan gitu loh kepada orang-orang itu. Dia melakukan itu. Makanya jangan sampai kita ketika susah akhirnya kita berhenti sedekah. Tetap sedekah. Walaupun mungkin jumlahnya tidak bisa seperti yang dahulu, tapi tetap bersedekah. Kemudian sifat mereka ini wal kadhimin al ghaidh. Mereka orang yang suka menahan amarah, menahan emosi. Wal afina 'anil nas. Kalau antum ingin diampuni sama Allah, antum harus punya sifat
pemaaf. Kalau antum nggak suka maafin orang, antum berharap dimaafkan Allah. Antum berdoa malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Antum punya saudara, antum tidak maafkan. Bohong, berharap maaf dari Allah. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah ditegur sama Allah. Ketika Abu Bakar bersumpah untuk tidak memaafkan saudara Mistah, sepupu dia. Enggak, karena ikut dalam peristiwa hadisatul ifk. Ketika mereka menfitnah Aisyah berzina. Itu Abu Bakar bersumpah tidak akan memaafkan Mistah dan tidak akan memberikan santunan kepada Mistah, orang miskin Mistah. Lalu Allah mengatakan, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memaafkan dan melupakanlah masa lalu yang pernah terjadi. Kalian nggak ingin diampuni sama Allah dosa kalian. Maka kalau ingin, tolong maafkan orang. Jangan menyimpan dendam dan dengki. Tapi kan boleh Ustaz, Anda tidak memaafkan. Boleh. Boleh. Anda mau hadapi dia pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Silahkan. Tapi engkau juga harus siap tidak dimaafkan sama Allah dosa-dosanya. Harus siap. Baik, yang ketujuh, sabar dan beramal soleh. Karena ada orang yang baik amalannya tapi nggak sabaran. Di surat Hud ayat 11 Allah mengatakan, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang sukses itu adalah orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Kita di bulan Ramadan masuk bulan sabar. Sabar melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Ulaika lahum maghfirah. Mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Yang kedelapan, wudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Wudu ini kan ada wudu yang asal sah jamaah. Tapi ada wudu yang bukan yang sempurna istilahnya. Yang lengkap lah. Dengan semua sunnahnya dia kerjakan. Ada orang wudu yang penting wajib-wajibnya aja. Dia basuh muka berapa kali? Sekali. Boleh, boleh. Sah. Tangan sekali, boleh, sah. Cuci kaki sekali, boleh, sah. Tapi ada yang sempurna. Dimulai dengan dia baca bismillah. Dia kumur-kumur terlebih dahulu. Dia cuci basuh tangannya, kumur-kumur. Dia istinsyaq. Ya. Berusaha. Kata dalam hadis Utsman bin Affan, ketika dia berwudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, kata Utsman mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hada. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang tadi kalian lihat. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, man tawadda'a hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau berwudu, berusaha untuk sempurna. Kadangkala kita itu telat datang ke masjid, belum wudu, imamnya sudah hampir ruku, kita takut kehilangan ruku, akhirnya
Ya wudhunya disingkat. Wudhunya yang disingkat. Maka berusahalah jemaah untuk wudhu yang sempurna. Kemudian berzikir setelah wudhu. Berzikir setelah wudhu. Jadi kita yang sudah ngerti sunnah ini, jangan meremehkan sunnah. Kadangkala orang yang awam ya, orang awam ini paling suka dengan doa. Kasih amalan-amalan, paling seneng dia. Dan biasanya dia akan mendawamkan. Dan kita yang udah ngaji, hendaklah mendawamkan hal ini. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligh aw fayusbighul wudu." Thumma yaqul, tidak ada seorang pun di antara kita yang berwudu kemudian mengindahkan wudunya. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang baca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, itu akan dibukakan pintu surga yang 8, dipersilahkan dia untuk masuk surga. Dari pintu mana saja yang dia mau. Ini menandakan bahwasanya dosa-dosa dia diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Pintu surga itu dibuka di bulan Ramadan. Sekarang dibuka semua pintu itu. Tapi belum tentu kita bisa masuk dari semua pintu surga. Ada yang mungkin hanya rutin puasa sunnah, maka dia akan dipanggil dari Babur Rayyan. Ada mungkin yang gak pernah puasa sunnah, tapi dia suka sholat sunnah, dia di pintu dari pintu sholat. Ada yang rajin sodakoh, dia sholat sunnah. Nah kalau suruh sholat sunnah, afwan, saya gak mampu. Puasa sunnah gak mampu, tapi anak banyak fulus, bisa sodakoh, alhamdulillah. Dia akan dipanggil dari pintu sodakoh, insya Allah. Tapi yang baca doa wudhu ini jemaah, dia dawamkan baca doa setelah wudhu ini, dia akan dipanggil dari semua pintu surga. Dipanggil, dibukakan, mau masuk dari mana silahkan. Dan itu perlu perjuangan. Kenapa? Kalau datangnya telat ke masjid, wudhu, imam sudah ruku, antum mau baca doa sudah enggak. Kadangkala bajunya masih apa? Masih kelipet-kelipet. Allahu Akbar. Gimana mau doa wudhu dia? Maka berusaha untuk menjaga ini supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dari Uqbah bin Amir, dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang muslim yang berwudu kemudian dia mengindahkan wudunya, kemudian dia bangun sholat 2 rakaat khusyuk, hatinya, wajahnya ke sholat semuanya, melainkan dia wajib masuk surga. Dalam hadis Utsman dikatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Kita tahu sholat setelah wudu ini siapa yang mendawamkan dari sahabat Nabi? Bilal bin Rabah. Artinya memang mungkin tidak semua bisa mengamalkan itu. Tidak semua sahabat Nabi mengamalkan apa yang diamalkan Bilal bin Rabah. Tapi paling tidak kita ini punya amalan spesial yang kita dawamkan. Antum coba perhatikan, apa sih amalan ana yang lebih dari yang lain? Kita bersaing sama saudara kita. Antum nggak melihat orang lain, oh, dia banyak sholat sunnahnya. Antum gimana? Anak kayaknya biasa aja. 12 rakaat yang sehari aja kosong-kosong kadang-kadang.
Kadangkala ya itu tadi, datangnya telat ke masjid nggak ada qobliyah akhirnya. Maka coba antum dawamkan amalan apa yang antum bisa. Artinya amalan yang kita bacakan ini jamaah itu pilihan. Tapi kalau bisa semuanya kita kerjakan. Tapi kalau aduh nggak mampu Ustaz, ya antum harus pilih di antara. Kemudian yang ke-9. Betul ke-9? 11 ya mah. Ana bingung ya. Ana tulisannya 11, ada yang ngomong. Nah, Allahu Akbar. Yang ke-11, azan. Azan. Rasulullah SAW mengatakan, Masya Allah ibu-ibu, nanti ditanya yang satu pakai sama wudhu ya, Masya Allah, siap. Wudhu, doa, sholat. Wudhu sendiri, zikir setelah wudhu sendiri, sholat sendiri. Udah paham ibu-ibu? Nah, kalau puasa itu kadang-kala memang agak kurang konsentrasi. Baik, adzan. Rasulullah SAW mengatakan, yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi wa yastaghfir lahu kullu rabbin wa yabis. Orang yang adzan itu akan diampuni sepanjang suara adzan dia. Dan semua yang kering dan basah itu akan berdoa mohon ampunan buat dia. Maka antum jangan meremehkan tukang azan. Sekali lagi, Rasul SAW bagi-bagi tugas. Yang azan siapa? Bilal. Rasul SAW jadi imam. Antum di masjid, Ustaz, ana nggak boleh kan rebutan di masjid azan. Antum ngomong, boleh nggak anak sekali-kali azan di masjid? Kalau antum tidak azan di masjid, mungkin di tempat kerja antum. Sendirian, Ustaz, anak sholat sendirian, masjid jauh mamanya. Azan antum. Kadang kita malas, aduh azan panjang, Ustaz, langsung aja komat. Ustaz. Suara. Nah kalau antum sendirian, nggak ada orang, tetap azan. Disunnahkan kita tetap azan. Batu-batu itu akan menjadi saksi buat antum pada hari kiamat. Walaupun kalau sudah ada azan kita dianjurkan iqamah saja, tapi tetap kita boleh azan. Kemudian menjawab azan. Jadi subhanallah itu maha baik. Jadi Allah kasih kesempatan itu ke semuanya. Antum nggak azan tapi dengarkan azan. Jawab azan. Usahakan kalau azan jangan ngobrol. Antum tahu ini orang yang azan diampuni dosanya, antum gimana supaya diampuni dosanya juga dengan menjawab azan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan man qala hina yasma'ul muadzin. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang berkata ketika mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbu. Untuk jawab adzan, kemudian setelah itu ketika syahadat jawab syahadat, kemudian itu mengatakan raditu billahi rabba, ridha Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Islam sebagai agamanya, diampuni dosa-dosa. Selain doa adzan yang biasa kita sudah hafal. Jadi jamaah dengarkan azan. Kita tahu pula membaca doa setelah azan ini juga akan menjadi penyebab kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13,
berjalan kaki ke masjid. Berjalan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya." Kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian? Wa yarfa'u bihi darajat, dan derajat kalian akan diangkat. Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makan. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang berat. Musim panas, wudu airnya panas. Itu biasanya kita nggak mau 3 kali, udah cukup lah sekali. Tapi usahakan sempurnakan. Musim dingin, wudu dengan air dingin. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Langkah ke masjid. Ternyata memang berbeda. Naik kendaraan sama jalan kaki pahalanya beda. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan kaki dari daerah Masjid Kiblatain di sana ke Masjid Nabawi, dia pernah ditawari, kenapa engkau nggak beli kendaraan lah supaya nggak terlalu jauh kau berangkatnya? Apa jawab orang ini? Aku tuh nggak kepingin rumahku dekat masjid, nggak kepingin. Engkau kan berpikir supaya aku cepat sampai masjid kan, naik kendaraan. Aku tuh nggak kepingin rumahku dekat masjid. Aku berharap langkah-langkahku itu ditulis sama Allah. Kata Rasul SAW, semua itu sudah Allah berikan kepada. Jadi sekarang dengan adanya kendaraan, memang kadang-kala kita milih naik kendaraan. Apalagi musim panas. Usahakan jalan kaki. Walaupun tidak tiap hari, tapi butuh pembiasaan. Allah jemaah, kadang-kala kemarin bertemu dengan salah satu atlet Indonesia yang masuk Ironman. Dia itu naik sepeda, dia cerita di Hawaii atau di mana dia. Naik sepeda sejauh 180 kilo, sekitar itu. Lari 42 kilo. Berenang 4 kilo. Dilakukan dalam 17 jam. Anak ngomong, bener tuh? Iya Ustaz. Kadang-kala ke masjid 50 meter nggak mampu, tapi lari karena ada yang dia kejar. Maka kita pun berusaha. Jadi bayangkan kalau di masjid itu ada fulus 1.000 real. Kira-kira antum ke masjid nggak? Makanya yang dapat 1.000 real yang jalan kaki. Antum kayaknya jalan kaki. Bismillah, nggak apa-apa sekarang. Karena dapat fulus. Tapi ini dapat ampunan dosa dan diangkat derajatnya. Kemudian sholat yang 5 waktu, sholat Jumat, Ramadan, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, sholat yang 5 waktu. Ingat, ada orang sholat tapi nggak dapat apa-apa dari sholat. Jadi ketika bicara sholat itu menghapuskan dosa, tentunya sholat yang ada nilainya. Kalau sholat ini nggak ada nilainya, yang tidak akan menghapuskan dosa. Ada orang yang sholat selama 40 hari nggak diterima sholat. Ada. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasul SAW mengatakan, Inna rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, satu pun sholat yang nggak ada yang diterima. Jadi kalau sholat tidak diterima, tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Jadi yang menghapuskan dosa, yang jadi ampunan itu sholat yang diterima. Sholat yang 5 waktu. Antum jangan, anak kan udah sholat 5 waktu. Antum sholat 5 waktu kadang-kadang nggak khusyuk sama sekali. Apalagi kalau bacaan imamnya panjang. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Jumat yang terhitung Jumat. Ingat, malaikat itu kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat itu tutup buku. Jangan merasa kita sudah alhamdulillah Jumat sudah selesai. Jumat selalu khutbah kedua datang.
Kadang kalau datang ke masjid, dilihat sepi masjidnya, wah, anak kok, oh salah jam mana kata dia. Kepingin pulang lagi dia. Karena masih sepi masjid nih. Ada orang yang terbiasa dengan telat. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan. Dan dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang selanjutnya, mukaffiratun lima bainahun. Itu menjadi penghapusan dari dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya dengan syarat idzajtunibatil kaba'ir. Kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi sholat ini akan menghapuskan dosa, Ramadan ini akan menghapuskan dosa kalau engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar perlu dengan taubat. Entah di Qatar, tapi dulu ana di Madinah. Dalam riwayat lain ada tambahan dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya. Jadi ada satu orang pekerja di sana, kalau Ramadan itu umrah. Tanya, kenapa berangkat umrah? Oh iya, umrah Ramadan ini seperti haji sama Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kan gak sholat. Oh iya kan penghapusan dosa sudah. Oh jadi gak sholat setahun dihapuskan dengan umrah gitu. Ada yang kebayang seperti itu. Entah di Qatar sini mungkin. Ada orang-orang yang gak sholat tapi Ramadan berangkat umrah. Dengan harapan dosa setahun dihapuskan. Lah syaratnya kalau dosa besar ditinggalkan dan meninggalkan sholat ini, salah satu dosa yang pelakunya diragukan keislamannya. Kok diragukan keislamanmu? Gimana kau berangkat umrah? Kemudian jamaah yang terakhir, baca subhanallah wa bihamdi. Baca subhanallah wa bihamdi di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali. Itu akan mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kembali ini diperlukan kesungguhan kita. Jadi zikir pagi itu berapa menit sih kira-kira cuma? 10 menit? 15 menit. Coba yang lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu kan boleh baca sekali 10, 100. Lebih banyak lebih bagus. Kita paling enggak, yang paling minim kan sudah 1 boleh kan. Insyaallah. Coba dibaca dan perlu mendawamkan hal itu dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketahuilah syarat tobat itu, kalau dosa besar yang kita lakukan, yang pertama kita harus menyesali, yang kedua kita harus meninggalkannya, yang ketiga berazam, bertekad untuk tidak mengulang, yang keempat ini yang berat, kalau urusan sama manusia kita harus minta maaf, kita harus minta dihalalkan sama dia. Kalau pernah ngambil hartanya orang, kita harus kembalikan harta itu. Karena untuk urusan sesama manusia, Allah Azza wa Jalla menyerahkan itu kepada manusianya. Kenapa nanti di hari kiamat ada orang yang muflis, ada orang yang bangkrut, padahal dia secara amalan jangan ditanya. Dia punya pahala sholat, sholat itu berpahala. Dia punya pahala puasa, puasanya itu sah dan diterima, sehingga ada pahalanya. Dia punya haji pun, punya sedekah, tapi kemudian bangkrut. Kenapa? Karena dia punya dosa sama manusia. Yang mau tidak mau pada hari itu nggak bisa kita bayar duit. Ada seorang teman yang dia dulu mantan preman, dia nggak tahu Ustaz, ini sering nyakitin orang. Dia di Bandung. Anda sampaikan kepada dia, antum catat, pakai list nama-nama orang-orang yang pernah antum zalimi, dicatat semuanya. Antum datangin. Iya Ustaz, sebagian sudah anda datangin dan memang sebagian tidak memaafkan Ustaz. Gimana Ustaz?
Antum sogok dia. Sekarang antum bisa sogok dia. Antum punya rezeki, bawa oleh-oleh lah ke sana. Kalau antum punya motor, antum bawa kontak motor sama STNK-nya, nih, maafkan aku. Nanti nggak ada gunanya motornya hari kiamat ya. Antum mau harta banyak, nggak ada, antum nggak bawa apa-apa. Orang dibangkitkan dari kuburnya itu hufatan, uratan, ghurlan, buhman, nggak bawa apa-apa dia pada waktu itu nanti, telanjang dia. Sehingga ketika ada orang yang nuntut sama dia nggak bisa. Tapi di dunia masih bisa kita. Masih kita bisa bayarkan. Harta kita masih ada nilainya di dunia ini. Bisa dibayarkan. Kita katakan, maafkan aku lah. Inilah aku kasih ini kok. Dengan harapan dia memaafkan kita. Soalnya memang itu menjadi syarat taubat buat dosa yang dilakukan kepada manusia. Yang ghibah. Gimana dengan dosa ghibah? Kita pernah ngomongin orang, antum beristighfar, tetap dosanya sama orang itu tidak akan diampuni. Karena urusannya sama manusia. Sehingga untuk orang yang pernah menyakitin orang lain dengan ghibah, ada dua cara buat dia untuk mengampuni dosa dia. Masya Allah. Yang pertama, kalau orang itu tahu antum ghibai, antum berangkat. Tapi kalau dia nggak tahu, Ustaz. Kalau tahu nanti jadi masalah anak sama dia. Ya sudah, antum nggak perlu ngasih tahu dia, antum datang minta maaf sama dia secara umum dan antum beristighfar buat dia. Dengan harapan istighfar ini bisa mencukupi penebusan dosa antum sama dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ramadan ini menjadi bulan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita jemaah. Jangan sampai berlalu Ramadan ini tanpa diampuni dosa kita. Rasulullah SAW mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan, Allah berikan bonus sama dia, dikasih bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, pembebasan dari api neraka, penuh dengan rahmat. Kemudian selesai Ramadan, dosanya nggak diampuni. Kalau antum nggak diampuni di Ramadan, terus di bulan apa antum mau diampuni dosa? Maka didoakan celaka orang yang dapat bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya persilahkan. Ini ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita tanah air, dan juga mungkin dari ikhwan atau akhwat kita yang ada di sini yang bertanya. Kami prioritaskan untuk dua penanya akhwat, yang satu akhwat dan satu akhwat. Barangkali ada yang langsung ingin ditanyakan. Tafadhol. Ustaz, berkenaan dengan jawab azan, waktu kita masuk sholat Jumat, kita azan, kita harus tunggu atau Ustaz doa. Nah, Anda jawab langsung. Mic-nya cuma satu di sini. Masya Allah. Jauh-jauh ke Qatar, cuma satu mic-nya. Beli ya mic. Masya Allah. Nanti kita kirim dari Indonesia. Mungkin nggak bisa masuk. Baik, berkaitan dengan menjawab azan ketika Jumat. Ketika kita masuk masjid telat ya, berarti kita telat. Jumat itu kadangkala ada yang azannya sekali, ada yang azannya dua kali. Kalau azan yang dua kali berarti kita masuk masjid, kita jawab azan. Baru kita sholat. Tapi kalau azan itu azan sekali, yaitu azan setelah khatib naik mimbar, memang di sini posisi orang ini berada di antara dua amalan. Amalan yang pertama menjawab azan. Amalan yang kedua tahiyatul masjid. Mana yang harus dia utamakan? Menjawab azan atau tahiyatul masjid?
Ini babnya bab at-tafadul bainal a'mal. Kita perlu menimbang-nimbang amalan ini. Ternyata kalau kita jawab adzan, kemudian setelah itu kita sholat sunnah, kita itu akan kehilangan sebuah kewajiban. Yaitu kewajiban mendengarkan khutbah. Maka di sini para ulama mengatakan dianjurkan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah, nggak jawab adzan. Terus gimana anak kehilangan fadilah menjawab adzan? Nah, pertama menjawab adzan itu memang sunnah, bukan wajib. Yang kedua, engkau kehilangan fadilah tersebut karena engkau telat. Maka lebih baik engkau itu melaksanakan tahiyatul masjid supaya bisa mendengarkan khutbah Jumat yang wajib. Wajib dengan sunnah, yang lebih utamakan adalah yang wajib tentunya. Dan sholatnya jangan terlalu lama. Makanya Rasul SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang masuk masjid, langsung duduk ketika beliau khutbah. Beliau bertanya, engkau sudah sholat belum? Katanya, qala fasallihima wa tajawwaz bihi. Sholatlah engkau, tapi segerakan. Artinya, ya kalau sholat nggak perlu baca surat mungkin. Waladhdallin, amin. Iya, artinya kita yang penting sekarang mau dengarkan khutbah. Mau mendengarkan khutbah, tapi Nabi SAW memerintahkan dia untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Hada wallahu a'lam. Nah, ya enggak lah, masya Allah. Kebetulan ini ada ketiban dari Mas Ustaz. Mungkin menyimpang dari tema. Jika seorang dokter kandungan menyuntikkan sperma dan timbang sperma di rahim seorang wanita, sedangkan sperma itu bukan sperma dari suami wanita tersebut, apakah dokter ini berdosa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Yang kedua, satu lagi Ustaz, dari Umat. Untuk bedah kosmetik, ada yang mau sakit dengan memancungkan hidungnya. Apakah dokter yang melaksanakan ini juga berdosa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama, urusan bank sperma. Jadi sperma, kalau bapak-bapak mau nyimpen spermanya, boleh nggak? Simpen jemaah. Boleh nggak jemaah? Buat apa disimpan? Jadi sperma seorang lelaki itu boleh diberikan kepada wanita apabila wanita itu adalah istrinya. Kemudian dalam masa pernikahan. Jadi kalau seorang suami menyimpan spermanya, kemudian suaminya meninggal dunia, terus perempuan ini ingin hamil, dan dia tahu ada sperma suaminya, boleh nggak? Nggak boleh, karena sudah putus pernikahannya. Udah selesai, dia bukan suaminya lagi sudah. Apalagi ini spermanya orang lain gitu, jemaah. Jadi tentu haram lah, jemaah. Karena Islam, salah satu yang dijaga dalam Islam itu adalah masalah nasab. Nasab itu terjaga sekali dalam Islam, yang tidak boleh bercampur di sini. Walaupun tidak dikatakan berzina umpamanya, tapi nasabnya adalah sudah masuk ke rahimnya perempuan yang bukan istrinya. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kecantikan, operasi plastik atau macam-macam. Diperbolehkan seorang itu melakukan operasi plastik untuk sesuatu yang rusak dari tubuh. Untuk yang rusak dari tubuh, cacat, itu dioperasi supaya kembali kepada normal, tidak merubahnya. Hidung umpamanya, kalau hidungnya memang rusak karena tabrakan atau apa, silahkan dikembalikan kepada asalnya. Tapi kalau dia merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka dokter yang melakukan itu pun ikut dosa. Terus gimana? Ya, tinggal bisa tolak. Dan dokter yang anak nasihatkan kepada mereka yang jadi dokter, agar mereka punya peran dalam dakwah Islam ini. Jangan hanya mencari harta.
tapi memberikan arahan kepada orang-orang yang sakit ya, yang mungkin dia ingin cantik, ingin apa, sampaikan cantik yang sesuai dengan syariat bagaimana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda lihat ada ustaz datang, ahlan wa sahlan ya ustazan. Masya Allah. Kok telat ustaznya ini? Kita udah mau tutup ini ustaz. Barakallahu fikum ustaz. Allah. Ada pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah melakukan ibadah di negeri minoritas Muslim, baik di bulan suci ataupun bulan Ramadan? Jazakallah. Nah, subhanallah jemaah. Istiqomah di negeri yang mayoritas Muslim aja susah. Apalagi di negeri yang minoritas Muslim. Anda dapat beberapa kali telepon dari teman-teman yang ada di Taiwan, Korea, ya. Kasihan mereka. Di Jepang juga, kemarin ada teman dari Jepang juga. Di airport dia cerita, berat. Kadang-kadang dilarang puasa oleh perusahaan. Karena perusahaan itu selalu berpikir keselamatan itu lebih utama. Dia takut kalau pegawainya puasa nanti mati atau apa, tanggung jawab perusahaan. Sampai seperti itu. Itu terjadi di beberapa perusahaan. Maka yang pertama, hendaklah melihat apakah di negeri itu kita bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Kalau tidak bisa, maka wajib hijrah. Wajib hijrah. Tapi kalau bisa, alhamdulillah, sholat bisa dilaksanakan, berjumat, alhamdulillah ya, nampak Islam di sana, maka disunnahkan hijrah, tidak diwajibkan. Maka lihat kondisinya. Kalau engkau berada di negeri yang memang dilarang sholat ya, sampai dilarang, maka harus meninggalkan tempat tersebut sebagai bentuk harapan untuk dapat istiqomah. Kemudian secara umum orang yang ingin istiqomah itu, yang pertama adalah berdoa. Ini mungkin akan jadi pembahasan kita nanti sore ya. Kita akan bicara bagaimana istiqomah di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, karena hati ini berada di jari jemari Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan semaunya Allah. Kenapa kita tiap sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Kita nggak tahu jemaah. Mungkin sekarang kita kajian di sini, ada orang yang paginya muslim, yang sorenya kafir. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Untuk pembahasan yang lebih lengkap mungkin nanti sore kita bahas. Pertanyaan selanjutnya melalui WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kalau pernah mengambil hak orang lain Ustaz, atau pernah mengambil barang orang lain, kemudian kita minta maaf dan orang ini memaafkan, tetapi orang tersebut merelakan barang yang pernah kita ambil, apakah kita bisa tetap mengembalikan barangnya Ustaz? Nah, Masya Allah. Iya, berkaitan dengan hak orang lain yang kita ambil, kembali kepada keridhaan dia. Kalau dia menghalalkan, dia memaafkan dan menghalalkan, selesai. Seperti kejadian seorang membunuh. Kalau ada seorang lelaki membunuh dengan sengaja, keluarganya itu bisa minta qisas. Keluarganya itu bisa minta dia saja, memaafkan sambil terima dia. Dia itu ganti nyawa yang, atau dia memaafkan tanpa minta pengembalian apa-apa. Begitu pula dengan barang orang lain tadi. Bisa jadi dia memaafkan tapi minta dikembalikan. Berarti kita masih punya kewajiban mengembalikan. Bisa jadi dia memaafkan full, artinya barangnya juga tidak minta dikembalikan, maka selesai sudah. Alhamdulillah kalau dapat orang-orang seperti itu yang baik hati, maka kita jangan suudzon sama saudara kita. Kadang-kala kita berpikir, anak kayaknya kalau minta maaf nggak dimaafkan. Belum tentu. Antum datang kepada dia, semoga dia memaafkan. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya masih lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda ingin bertanya hukum membaca Al-Quran tapi belum fasih dalam makhraj dan tajwidnya. Apakah ada pahalanya atau malah berdosa, Ustaz? Nah, iya, berkaitan dengan membaca Al-Quran Karim ini jamaah. Hadza syahrul Quran, ini bulan Quran ya. Usahakan kita membaca Al-Quran Karim. Baik, ada orang yang belum fasih membaca Al-Quran Karim. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran Karim, dia baca Quran dengan suara yang indah, dengan tajwid yang bagus, maka makomnya itu bersama malaikat-malaikat. Masya Allah. Walladhi yatata'ta, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, susah, wa huwa syaqqun alaih, dan berat buat dia. Kayaknya suruh berhenti Ustaz. Kenapa? Masya Allah. Nah, dan sampai mana kita jemaah? Astagfirullah. Yang terbata-bata membacanya. Wa huwa syaqun alaih, dan berat buat dia memang. Kadangkala ada orang yang belajar Quran mudah, tapi ada yang berat, susah. Ditambah umur yang sudah tua, maka lahu ajran. Kata Nabi Muhammad SAW, orang ini akan mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Al-Qur'annya dan pahala kerja keras dia ketika membaca Al-Qur'an Karim tersebut. Maka berusaha buat orang yang masih terbata-bata di bulan Ramadan ini ngajinya tadarus. Jadi ada yang memperbaiki kesempatan ini, sehingga selesai Ramadan bacaannya sudah lancar insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan di tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak seorang akhwat sudah berumur atau janda, mempunyai anak dan cucu, mencintai seorang ikhwan perjaka, Ustaz. Alhamdulillah pihak ikhwan merestui, tapi sayang pihak akhwat tidak merestui, terutama pada anak-anaknya. Akhwat masih mempunyai kedua orang tua juga. Pertanyaannya, bolehkah menikah tanpa sepengetahuan anak dan kedua orang tua, Ustaz? Masya Allah. Ini nenek-nenek suka sama perjaka. Masya Allah. Iya, berkaitan dengan janda jemaah. Masya Allah, ibu jangan rame. Hati. Jadi fitnah buat lelaki dan wanita itu akan terus berjalan. Jangan dipikir kalau nenek-nenek sudah nggak mau nikah. Tapi ada yang disebut al-qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikah. Ada wanita-wanita sepuh yang sudah tidak ada yang mau sama dia juga jemaah, dan dia juga tidak ingin menikah. Maka dia yang diperbolehkan untuk tidak pakai jilbab, tapi tetap dilarang bersolek. Terus kondisi wanita ini gimana kalau dia ingin menikah? Yang pertama, pernikahan dia tidak perlu persetujuan anak. Tidak perlu persetujuan anak. Namun persetujuan anak itu mungkin penting untuk menjaga sekarang 2 mic-nya, Masya Allah. Nah, untuk menjaga hubungan, Masya Allah.
Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Untuk menjaga hubungan anak sama orang tuanya. Karena kadangkala akhirnya jadi keributan di dalam rumah tangga yang tidak enak untuk kehidupan keluarga nanti. Berkaitan dengan izin orang tua, janda ini ganti ini. Masya Allah. Nah, kita tahu janda, Masya Allah, janda itu tetap perlu wali. Tetap perlu wali. Tapi janda itu tidak lagi diminta izinnya. Janda itu diminta perintahnya. Jadi kalau seorang janda, umpamanya dia mau menikah sama perjaka tadi, orang tuanya tidak memberikan izin, dan dia lihat perjaka itu adalah perjaka yang soleh dan baik, maka dia bisa mengajukan pergantian wali. Walinya diganti. Itu kembali kepada pengadilan agama. Jadi mungkin nanti walinya kan ayahnya, kalau ayahnya tidak mau mungkin ada saudaranya yang mau, nanti dipindah kepada wali yang lainnya. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang menjadi penutup kajian kita sore hari ini. Fadhal. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil faedahnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Insyaallah sore nanti kita lanjutkan kajian beliau bersama di Golf Club. Insyaallah waktunya pada asar sekitar jam 4 insyaallah kita akan mulai di Masjid. Kurang lebihnya atas keterbatasan kita kali ini kami sampaikan jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.